Hello ladies and gentlemen, welcome back with me, Dina. And I'm super excited because this is my first video after a long time. How's your 2024 so far? I hope you guys doing well, and if you're not, just enjoy the process. So let's talk about physical and mentally glow up. Dan yang pertama pengen aku bahas adalah physical glow up. Kita harus benar-benar memperhatikan our skin and also our body. Apa yang kita consume, makanan, minuman, atau apa yang kita lakukan dengan our body gitu. We have to take care of this karena badan yang sehat atau kulit yang sehat akan bikin kita jauh lebih attractive. Pasti kalian pernah lihat orang yang misalnya nggak pernah olahraga atau orang yang jarang pakai skincare gitu, pasti kulitnya bakalan kusam atau badannya nggak kelihatan sehat. Bahkan wajahnya bisa kelihatan banget orang yang sehat sama nggak sehat. Dan aku pribadi, aku memandang diri aku, tubuh ini tuh sebagai my asset gitu, untuk investasi masa depan. Kenapa aku olahraga? Karena aku pengen aku bisa jadi orang yang sehat dan bisa terus melakukan aktivitas dengan produktif. Aku mau untuk sampai umur berapapun aku masih bisa produktif, dan tentunya aku bisa melakukan hal-hal yang pengen aku mau gitu, yang pengen aku capai. So you need to take care of your body and also your skin. Dan part yang kedua adalah makeup. Because I think makeup bikin kita tuh jadi lebih fresh and more attractive gitu. Dan kita tuh harus nentuin makeup look seperti apa yang pengen kita terus pakai gitu. Atau bisa juga fleksibel gitu, kayak sesuai konteks atau sesuai acara, sesuai situasi untuk kita tuh pakai makeup seperti apa. Tapi untuk daily life aku tuh suka banget untuk makeup natural atau natural makeup look. Banyak banget kalian bisa cari di Pinterest, ada natural makeup look, strawberry makeup look, and grunge. Pokoknya banyak banget gitu. Dan kalian harus nentuin yang cocok sama wajah kalian atau yang bikin kalian nyaman untuk lihat diri kalian di kaca. So decide your makeup look. Selanjutnya adalah outfit. Ini balik lagi, kita harus nentuin outfit yang seperti apa yang pengen kita pakai. Dan yang pengen kita pakai, pengen kita lihat diri kita di kaca seperti apa, dan tentunya make us comfortable. Aku tuh dulu sangat-sangat FOMO orangnya, mau ada tren baru atau outfit yang lagi tren aku selalu beli gitu. Tapi pada akhirnya bakalan sama kan, karena lagi tren jadi banyak orang yang pakai itu. Dan dari situ aku jadi risih, kayak aduh, mau pakai ini sama-sama yang itu, mau pakai itu sama-sama yang ini gitu kan. Jadi dari situ aku decide untuk cari my own style. Di situ juga ketemu dengan namanya hidup minimalis. Dan akhirnya aku jadi memilih baju-baju yang timeless. Pertama tuh aku nentuin warna-warna seperti apa yang pengen aku pakai atau yang aku suka gitu di baju. I'm more comfortable and also more confident with my own style yang sekarang. Dan yang terakhir dari physical glow up adalah posture. Kenapa aku bilang posture itu penting? Ini posture berkaitan dengan confident ya. Karena mau semahal apapun hal yang kita pakai, kalau kita nggak confident, kalau kita nggak percaya dengan apa yang kita pakai itu bakalan kelihatan biasa saja. And watch this. You can see the difference, right? So posture is really important. And make an eye contact. Menurut aku orang yang percaya diri adalah orang yang berani untuk natap mata orang satu-satu. Bagaimana cara dia menatap setiap orang itu bisa kelihatan dari mata. Apakah dia confident atau tidak. Karena menurut aku mau kalian kurus atau gendut, mau tinggi atau pendek, mau pakai baju mahal atau baju murah, pakai makeup atau tidak pakai makeup, tanpa posture, tanpa confident yang bagus, kalian akan kelihatan biasa aja dan gak attractive. Jadi belajar untuk punya posture yang bagus, oke? Dan kita masuk ke mentally glow up. Yang pertama adalah start journaling. Mungkin ada yang berpikir di sini kalau journaling and diary are the same thing. You're wrong. Karena saat kita menulis diary itu dimana kita menulis keseharian kita waktu itu. Kayak misalnya kita tulis malam gitu kan, itu adalah apa saja hal yang kita lakukan seharian itu. Aktivitas apa saja yang kita lakukan seharian. Sedangkan journal itu lebih ke apa yang kita rasakan dan apa yang kita pikirkan, kita tuangkan ke dalam kertas. Kita menulis apa yang kita pikir, mau itu tentang present atau past. Itu kita tulis, apapun, hal-hal random apapun kita tulis. Itu sangat membantu kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri. Karena aku tuh suka evaluasi, aku suka membaca ulang hal-hal yang udah aku tulis. Membantu untuk aku kayak, oh ternyata aku
pernah ngelewatin ini, ternyata aku pernah ada di titik ini, banyak hal nggak enak yang Dina udah alami, tapi Dina bisa survive. Dan itu jadi kebanggaan for me personally, karena aku bisa melihat kembali apa yang aku rasakan dan apa yang aku pikirkan pada masa ke masa. So you have to start journaling. And for the second one is stop toxic comparison. Kita semua tuh udah tahu ya, zaman sekarang dengan berkembangnya social media, banyak sekali hal yang kita lihat di social media dan kelihatannya tuh perfect, tapi you're not. Bahkan aku pribadi, aku tuh nggak mungkin share tentang hal-hal yang memalukan dari diri aku sendiri gitu. Pasti aku bakalan memperlihatkan the best version of me di social media. Untuk apa? Untuk validasi. Dan menurut aku itu sifat dasarnya manusia gitu. Pengen divalidasi, pengen dilihat, pengen dicintai, pengen dihargai. Dan itulah mengapa tiap orang tuh pasti akan melakukan hal yang terbaik biar bisa diterima atau diakui orang lain. So that's normal, terima aja itu gitu. Tentang stop toxic comparison ini, gimana kita bisa melihat itu toxic atau tidak? Gini, contohnya saat kita melihat postingan orang lain yang punya banyak achievement, atau saat dia lagi public speaking dan public speakingnya bagus gitu. Dan kita lihat, akhirnya kita jadi membandingkan diri sendiri, jadi merasa kecil, jadi nggak bisa apa-apa, dan kita nggak mau untuk berkembang, hanya mengasihani diri sendiri. Itu udah toxic. Sampai sekarang pun aku masih sering banget untuk membandingkan diri aku sendiri, tapi untuk melihat perbandingan itu, untuk melihat orang yang mungkin lebih dari aku pribadi, aku nggak bakalan membuat diri aku jadi kecil, tapi aku membuat itu sebagai motivasi untuk aku bisa lebih baik dari orang itu gitu. It's not about me versus other people, but it's about me versus me. It's about Dina versus Dina yang kemarin. Dan yang ketiga adalah watch how you talk with yourself. Ini sangat berpengaruh karena aku pernah bahas di video aku yang sebelumnya. Misalnya kalau kamu gagal dalam suatu ujian atau sekecil lupa untuk submit tugas dan udah melewati tenggat waktu gitu. Dan akhirnya kamu jadi menyalahkan diri sendiri, kayak you're stupid, you're not responsible enough. Pokoknya hal-hal negatif gitu. Dan hal itu jika kita ujarkan ke diri kita sendiri terus-menerus, kita bakalan percaya. Alam bawah sadar kita tuh bakalan percaya dan kamu akan merasa kecil, kamu akan merasa insecure. So watch how you talk with yourself. Dan kemudian ada validate yourself gitu. Kita harus selalu memvalidasi diri kita sendiri. If you're good, you're beautiful, you're smart, you're independent, you're confident, you're capable, you deserve better gitu, hal-hal seperti itu. Tapi itu nggak cukup gitu. Kita juga harus butuh validasi eksternal. Kayak aku bilang tadi, manusia tuh pada dasarnya pengen untuk divalidasi orang lain. Dan menurut aku, validasi orang lain dan validasi diri sendiri harus balance. Kita tuh nggak bisa untuk naik hanya karena divalidasi atau diakui orang lain. Jadi harus balance. Kita butuh validasi diri sendiri, tapi kita juga butuh validasi eksternal. Do you get it? And next adalah cut off negative energy. Negative energy ini kayak kita tuh tidur larut malam, kemudian bergabung atau ada lingkungan yang orang-orangnya tuh toxic, atau ya let's say negative people, negative news, kayak berita-berita yang selalu memberitakan tentang hal-hal yang negatif. Kemudian juga ada overthinking. Kita tuh boleh berpikir tapi jangan sampai over dan membuat diri kita tuh tersiksa dengan selalu memikirkan hal-hal di luar kendali kita. So jangan overthinking, berpikir sewajarnya aja. Kemudian ada no boundaries. Gini, kita tuh kadang susah banget untuk say no. Misalnya diajak nongki terus kita kayak sebenarnya kita nggak mau, tapi nggak mau nyakitin, atau kita tuh nggak terbiasa untuk bilang tidak. Balik lagi, kita tuh pengen untuk selalu menyenangkan orang lain, akhirnya kita tidak sadar kita lagi menyakiti diri sendiri dengan mengatakan ya, padahal kita tuh nggak mau untuk ikut, tapi karena nggak enakan, jadi kita tuh bilang iya aja deh gitu, padahal kita nggak enjoy. Harus punya batasan, mau itu cara orang berbicara, cara orang memperlakukan. Kalau ada orang yang mengatakan hal yang menurut aku nggak deserve untuk dapat itu. Dan contohnya, temanku pernah call me bitch, you're a bitch, ini dan itu. Tapi menurut aku nggak deserve, I'm not a bitch, you know. Dan aku bilang gitu ke dia, aku nggak mau untuk di call bitch, because I'm not. Padahal bukan bermaksud untuk berbicara kotor, tapi emang dianya yang udah terbiasa untuk berbicara kotor. Dan akhirnya sampai ke aku bakalan bilang, aku nggak mau untuk
dimaki-maki. Aku nggak pantas untuk di call bitch atau dimaki-maki gitu. Orang itu nggak bermaksud, tapi aku nggak mau, dan aku sadar diri aku tuh nggak deserve untuk dapat perkataan itu. Apalagi perlakuan yang nggak mengenakan, nggak menguntungkan, aku bakalan bilang gitu. Tapi kalau udah aku bilang dan orang itu terus melakukan hal yang sama ke aku bakalan cut off and bye. Kemudian adalah keep learning. Kita tuh nggak bakalan habis untuk belajar kalau kita masih hidup di dunia ini. Ada satu podcaster tuh bilang, never stop learning because life never stop teaching. So, selama kita hidup, kita bakalan terus diajari something oleh Tuhan, oleh alam semesta. So, you have to always have the mentality untuk mau terus belajar. Dan aku selalu percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup aku, mau itu hal yang buruk sekalipun, aku selalu sadar kalau dalam setiap kejadian yang aku alami, yang aku lalui, pasti ada hal yang baik yang aku bisa ambil dan aku bisa belajar menjadi seseorang yang lebih baik dari sebelumnya. Jadi nggak melulu hal negatif tuh hal negatif, kita bisa merubah hal negatif jadi hal yang lebih positif. Yang terakhir adalah have a morning and night routine. Aku tuh udah 2 tahun terakhir, aku selalu berusaha untuk bangun tidur tuh nggak lihat handphone dulu. Mungkin kalau ngelihat handphone untuk matiin alarm aja gitu. Tapi untuk scroll social media di pagi hari menurut aku sangat-sangat draining my energy. Jadi aku berusaha untuk tidak melakukan itu 2 tahun terakhir. Berusahalah untuk tidak men-scroll atau tidak membuka handphone dan men-scroll social media di pagi hari baru bangun tidur. Dan berusaha untuk selalu membersihkan tempat tidur. Karena itu men-trigger diri kita untuk bisa produktif sepanjang hari. Dan untuk malamnya, setlah jam tidurmu. Karena itu sangat berpengaruh ke next day-nya kita. Jadi kayak harus benar-benar berusaha untuk selama punya waktu, tidurlah selama 7-8 jam tiap malam. Jadi itulah beberapa tips yang bisa aku kasih ke kalian. Mudah-mudahan itu bisa bermanfaat. And thank you for watching. Bye-bye.